Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa sebelum dilanjutkan cerita pedang King Dao-nya, bantu Mimin tekan tombol like dan berkomentar. Juga terima kasih sudah dan sebelumnya. Gas. Bab 1697. Kehendak tertinggi. Arya juga memiliki sifat pemarah. Begitu dia selesai berbicara, dia bergegas dan meninju pemilik Dao Pen. Melihat Arya berlari ke arahnya, pemilik pena Dadao sedikit mengernyitkan mulutnya. Keluarga ini memiliki lebih banyak sifat pemarah daripada keluarga lainnya. Segel Dao di tangan pemilik pena Dao tiba-tiba terbang dan langsung menuju ke Arya. Arya mengangkat tangannya dan meninju. Ledakan. Pukulan ini benar-benar menghancurkan cahaya Dao yang dipancarkan oleh segel Dao. Tidak hanya itu, segel Dao juga diledakkan kembali oleh kekuatannya yang mengerikan. Melihat pukulan mengerikan milik Arya, semua orang di lapangan terkejut. Kekuatan gadis kecil ini terlalu mengerikan. Setelah Arya meninju Dao Sil, dia tidak berhenti, tetapi langsung menyerbu ke arah pemilik Dao Pen. Dia meninju, dan seluruh dunia virtual meledak dan berubah menjadi ketiadaan. Kelopak mata pemilik pena Dao berkedut, dia tidak berani ceroboh. Dia menjentikkan lengan bajunya, dan kekuatan Dao yang luar biasa melonjak keluar dan langsung menuju Arya. Namun, pena itu langsung hancur oleh pukulan Arya. Dalam sekejap, tinju Arya telah mencapai pemilik pena Dao. Tiba-tiba, dia menggenggam pena Dao di tangan kanannya, dan Dao muncul. Saat berikutnya, dia meninju. Ledakan, begitu tinju mereka bersentuhan. Aliran kekuatan yang tak terhitung jumlahnya menghilang, dan ruang serta waktu tempat mereka berada langsung berubah menjadi kegelapan. Tidak hanya itu, galaksi di luar juga mulai menghilang sedikit demi sedikit pada saat ini, seperti kertas yang terbakar. Itu sangat mengerikan. Bangkit, pada saat ini, dalam ruang dan waktu yang gelap, suara pemilik pena Dao tiba-tiba terdengar, dan kemudian, di bawah tatapan semua orang, pola Dao yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba mengembun dari antara langit dan bumi, dan tekanan Dao yang mengerikan menyapu dan menghancurkan ke arah dua gadis itu. Di bawah, mata Arya bersinar dengan ganas. Dia melesat ke langit, melesat dengan cepat, meninju berulang kali, dan benar-benar berjuang keluar dari tekanan jalan yang tak berujung. Kemudian, dia melesat ke depan pola jalan yang tak terhitung jumlahnya, dan meninjunya dengan keras. Ledakan. Ketika pukulan ini dilayangkan, garis-garis yang tak terhitung jumlahnya di jalan tiba-tiba bergetar, dan retakan benar-benar muncul. Melihat pemandangan ini, kelopak mata pemilik Dao Pen berkedut. Sial, pria pemakan manusia ini menjadi lebih kuat lagi. Pada saat ini, Arya kembali meninju keras pola jalan yang tak terhitung jumlahnya itu. Ledakan. Pola jalan yang menutupi langit tiba-tiba meledak, seterang kembang api. Pemilik pena Dao melambaikan tangannya, dan pola Dao yang tak terhitung jumlahnya mengembun lagi. Kali ini, pola Dao tersebut lebih kuat dari sebelumnya, dan tak terbatas. Pada saat yang sama, berbagai macam tekanan Dao berkumpul bersama dan kemudian menghancurkan Arya. Pemilik Dao Pen menatap Arya. Kali ini, dia ingin sepenuhnya menekan pria pemakan manusia ini. Menghadapi tekanan tak berujung dari jalan raya, Arya sama sekali tidak takut. Ia melayang ke langit lagi, lalu meninju keras lagi. Ia tidak menggunakan gerakan aneh apapun, tetapi meninju keras dengan kekuatan murni. Di bawah tatapan semua orang, ia sekali lagi membuat lubang di tekanan tak terhitung jumlahnya dari jalan raya dengan pukulannya. Melihat pemandangan ini, penguasa waktu abadi dan yang lainnya menunjukkan keterkejutan di mata mereka. Ini adalah kedua kalinya mereka melihat kekuatan murni yang mengerikan seperti itu. Ini benar-benar kekuatan yang dapat menghancurkan semua rintangan.
Melihat tinju Arya telah membuat lubang di tekanan Dao besarnya yang tak terhitung jumlahnya, pemilik pena Dao besar mengerutkan kening. Belum lagi, menghadapi orang seperti ini yang memiliki kekuatan murni dan pamungkas, dia benar-benar pusing. Melihat Arya semakin dekat, sang Master Dao Pen tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya, lalu mengepalkannya dengan kuat, hancurkan. Ledakan, 10.000 jalan musnah dalam sekejap. Area ruang waktu tempat Arya berada langsung berubah menjadi abu dan menjadi area hampa yang tidak dapat terlihat lagi. Di sisi Origin Universe, semua orang tiba-tiba menjadi gugup, tetapi pada saat berikutnya, Arya bergegas keluar langsung dari kehampaan. Dia baik-baik saja. Dia dengan paksa menahan Guan Daomi dari Master Dao Pen. Melihat pemandangan ini, Shinto Tian dan yang lainnya dari si Universe semuanya terkejut. Bagaimana mereka bisa bertahan tanpa terluka? Apakah seganas itu? Pemilik pena Dadao menatap Arya, wajahnya sehitam arang. Setelah Arya berjalan keluar, dia melambaikan tangannya, dan kekuatan Tao yang tersisa di sekitarnya langsung hancur. Arya menatap pemilik pena Dao Agung dan berkata dengan nada meremehkan, "Hanya itu." Sang Master Dao Pen tersenyum dan berkata, "Arya, kamu jauh lebih kuat dari sebelumnya." Arya mengepalkan tangannya dan berkata, "Dadao Gou, kau telah menindas cucuku sebelumnya. Jika kakak yang tidak menghentikanku, aku pasti sudah pergi mencarimu sejak lama. Hari ini, aku akan menghajarmu habis-habisan." Saat dia berbicara, dia tiba-tiba melesat maju, melesat ke arah pemilik Dao Pen seperti bola meriam. Serangannya langsung menghancurkan segalanya. Aura mengerikan dari kekuatan murni tiba-tiba meletus dari medan perang, menyapu bersih segalanya dan menghancurkan segalanya. Merasakan kekuatan Arya yang murni dan dahsyat, ekspresi semua orang di lapangan menjadi serius. Pemilik Dao Pen mengangkat tangan kanannya, dan di telapak tangannya, Dao yang tak terhitung jumlahnya mengembun menjadi segel. Saat berikutnya, dia tiba-tiba mengepalkan tinjunya, dan tinju kanannya langsung terbakar, dan dia meninju keluar. Ledakan. Pukulan itu sebenarnya memaksa Arya mundur ribuan kaki, tetapi dia sendiri tidak mundur selangkah pun. Namun saat berikutnya, Arya bergegas ke arahnya lagi. Dia meninju pemilik Dao Pen berulang kali, setiap pukulan lebih kuat dari sebelumnya. Seluruh alam semesta mulai runtuh saat ini karena tidak dapat menahan kekuatannya yang mengerikan. Di jalan surgawi, penguasa tahun abadi dan yang lainnya menatap Arya. Selain keterkejutan, ada juga sedikit kesungguhan di mata mereka. Begitu saja, Arya menghujani pemilik Dao Pen dengan pukulan yang tak terhitung jumlahnya hingga seluruh alam semesta hampir hancur total. Baru kemudian dia berhenti. Meskipun pemilik Dao Pen menahan semua kekuatan Arya, dia juga dalam keadaan yang sangat malu. Setelah Arya berhenti, dia menatap pemilik Avenue Pen dan berkata, "Jangan sembunyikan kekuatanmu. Ayo lawan aku." Dia bisa merasakan bahwa pihak lain tidak benar-benar menggunakan kekuatannya secara penuh. Tentu saja, dia pun tidak. Sang Master Dao Pen tertawa dan berkata, "Seperti yang diharapkan darimu yang mampu menahan pedang takdir. Nona Arya, dengan kekuatanmu yang tak tertandingi, sepanjang masa aku khawatir hanya pemimpin dari 100 klan yang mampu melawanmu." Arya mengepalkan tangannya perlahan, dan cahaya ganas serta permusuhan muncul di matanya. Tepat saat dia hendak mempertaruhkan nyawanya, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari samping Arya. Arya berbalik dan melihat bahwa orang yang berbicara adalah Qin Guan. Qin Guan tersenyum dan berkata, "Tidak usah terburu-buru." Arya memikirkannya, lalu berhenti. Ia berbalik dan menghampiri Ye Guan. Ia mengulurkan tangan kanannya kepada Ye Guan,
dan Ye Guan segera menyerahkan manisan hao yang baru dikupas itu kepadanya. Arya menjilati permen Hauten itu lalu mendongak ke ujung jalan. Qin Guan perlahan-lahan datang ke tengah lapangan. Dia menatap pemilik Dao Pen dan berkata sambil tersenyum, pada titik ini, tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak lagi. Mari kita mulai. Saat dia berbicara, dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah jalan surgawi. Tidak peduli seberapa mengerikan kekuatan Arya dan pemilik pena Dao tadi. Bahkan jika itu hampir menghancurkan alam semesta asal, jalan surgawi ini masih utuh dan tidak terpengaruh sama sekali. Di lapangan, semua orang kuat dari alam semesta asal juga mengarahkan pandangan mereka ke jalan surgawi itu. Pada saat ini, semua orang di alam semesta menghadapi jalan legendaris menuju surga ini tanpa rasa takut. Karena era mereka, tanpa diragukan lagi, adalah era terkuat sepanjang sejarah. Kehendak tertinggi, tidak ada apa-apa. Pada saat ini, Sinto Tian tiba-tiba berjalan perlahan. Ia menatap ke ujung jalan, dan emosi yang tak dapat dijelaskan muncul di matanya. Semuanya, mari kita temui kehendak tertinggi ini. Peradaban Sinto, ikuti aku ke surga. Begitu dia selesai berbicara, dia memimpin semua prajurit teratas peradaban Sinto di belakangnya dan terbang ke langit, langsung menuju ujung jalan. Kumen, ikuti aku ke surga. Suara Sanxiang, pendiri Kumen, juga terdengar. Saat berikutnya, semua orang kuat Kumen mengikuti Sanxiang dan terbang ke langit, langsung menuju ujung jalan langit. Ben Wuzong, naiklah ke surga. Suara Dawan, pendiri sekte Benwu, juga terdengar. Saat berikutnya, semua prajurit teratas sekte Benwu membubung ke langit dan langsung menuju ujung jalan. Qin Guan tiba-tiba berbalik dan menatap Ye Guan, yang tidak mengerti apa maksudnya. Qin Guan tersenyum dan berkata, mereka semua menunggumu berbicara. Ye Guan sedikit terkejut, lalu tertawa terbahak-bahak. Keluarga Ye, ikuti aku ke surga. Naik ke langit, begitu dia selesai berbicara, dia berubah menjadi cahaya pedang dan melayang ke langit. Di belakangnya, Arya dan yang lainnya, serta orang-orang kuat dari pavilion Xiambao, tiba-tiba melayang ke langit dan bergegas menuju ujung jalan. Pada saat ini, semua pusat kekuatan teratas bergegas menuju jalan itu. Namun, di ujung jalan langit itu, pemilik Dao Pen dan yang lainnya sama sekali tidak takut. Mereka semua tampak sangat tenang, dan menatap ke bawah ke arah sekelompok orang kuat dari alam semesta asal yang sedang bergegas ke arah mereka. Pada saat ini, pemilik Dao Pen dan beberapa orang lainnya tiba-tiba bergerak ke kedua sisi. Saat berikutnya, suara langkah kaki tiba-tiba datang dari ujung jalan. Dan segera, sesosok hantu perlahan berjalan keluar. Kehendak tertinggi, akhir dari segalanya. Setelah dia keluar, dia menekan dengan lembut dengan tangan kanannya. Ledakan, dalam sekejap, semua makhluk kuat dari alam semesta asal yang awalnya bergegas menuju jalan surgawi ditekan oleh kekuatan yang mengerikan dan kembali ke tempat asal mereka. Semua orang ketakutan dan melihat ke ujung jalan. Namun, di mata mereka, hanya ada bayangan dan mereka tidak dapat melihatnya dengan jelas. Tak terlukiskan, dan pada saat ini, kehendak tertinggi tiba-tiba merentangkan tangan kanannya, dan dengan lembut mengangkatnya ke atas. Ledakan, di sisi kanan langit, ada sungai waktu yang panjang muncul. Saat berikutnya, dalam tatapan tak percaya semua orang, era kekacauan kuno muncul di sungai waktu yang panjang itu. Dalam gambar, orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya yang telah menembus lingkaran berkumpul di bawah jalan surgawi itu. Dan di antara langit dan bumi itu, berdirilah seorang pria parubaya berjubah merah. Pria berjubah merah itu mengenakan jubah longgar dan meletakkan tangan kanannya di belakang punggungnya.
Bahkan melalui tirai tipis, orang bisa merasakan tekanan mengerikan yang memancar darinya. Penguasa era kuno, saat berikutnya, penguasa zaman kuno dan yang lainnya bergegas menuju jalan surgawi, dan ketika mereka bergegas ke ujung jalan surgawi, tubuh mereka tiba-tiba terbakar. Semua yang kuat bagaikan ngengat terhadap api. Tak lama kemudian, di bawah tatapan semua orang berkuasa di era kuno yang kacau itu hancur menjadi abu. Tepat ketika semua orang di alam semesta asal kebingungan, kehendak tertinggi di ujung jalan langit tiba-tiba mengangkat tangan kanannya sedikit. Ledakan. Dalam sekejap, semua orang kuat yang telah meninggal di era kuno yang kacau, dibangkitkan di tempat saat itu juga. Saat berikutnya, dunia mulai menjadi ilusi. Di mata semua makhluk kuat di alam semesta awal yang tidak percaya, tahun-tahun era kuno yang kacau benar-benar menerobos belenggu waktu dan secara paksa bergabung dengan waktu saat ini. Setelah beberapa tarikan napas, semua makhluk kuat di era kuno yang kacau muncul di alam semesta saat ini. Semua makhluk kuat di alam semesta asal tercengang saat melihat pemandangan ini. Membangkitkan kembali orang-orang kuat di era masa lalu yang telah meninggal, lalu memindahkan mereka secara paksa ke era masa kini. Metode macam apa ini? Namun, itu belum berakhir. Kehendak tertinggi tiba-tiba mengulurkan jarinya. Dengan ketukan ringan, periode waktu lain muncul. Lokasinya masih jalan surgawi. Di sekitar jalan surgawi, banyak pria kuat berkumpul. Pria kuat ini bukan hanya manusia, tetapi juga monster dan ras lain. Era ratusan balapan. Ye Guan melihat pemimpin semua suku lagi. Pada saat ini, dia menatap ujung jalan. Matanya dipenuhi dengan tekad yang sama seperti terakhir kali. Di sampingnya ada dua binatang raksasa sebesar gunung. Yang di sebelah kiri berbentuk seperti manusia, ditutupi sisik tebal sekeras besi. Setiap sisik seperti bintang, memancarkan cahaya dingin. Kepalanya sangat besar, dengan tanduk besar menonjol dari kedua sisi dahinya, melengkung seperti kait, memancarkan aura yang menakutkan dan tajam. Setiap kali melangkah maju, langit dan bumi akan berguncang hebat, seperti gempa bumi besar. Sangat mengerikan. Ribuan kaki di sebelah kanannya, ada monster lain yang sama besarnya dengan gunung. Bulu-bulu di tubuhnya seperti api yang menyala-nyala. Monster itu tidak memiliki sisik, tetapi tinggi dan berotot. Monster itu memiliki kekuatan tak terbatas. Matanya yang besar seperti bilah pisau. Kemanapun dia memandang, waktu dan ruang terkoyak. Sama seperti yang kita lihat terakhir kali, dua monster memimpin serangan. Mereka berlari ke arah jalan di langit, seolah-olah mereka bisa menghancurkan segalanya. Semua prajurit dari 100 ras bergegas menuju jalan surgawi, dan ketika mereka hendak mencapai ujung jalan surgawi, pemandangan tiba-tiba bertambah cepat. Setelah beberapa saat, di bawah tatapan semua orang, sebuah tangan yang samar tiba-tiba terentang dari ujung jalan surgawi, lalu dengan lembut menekannya. Dalam sekejap, semua prajurit dari 100 ras yang bergegas menuju ujung jalan surgawi semuanya terbakar. Pemimpin semua suku juga mulai terbakar. Namun, tiba-tiba dia melesat ke langit, berubah menjadi sinar api, dan melesat ke ujung jalan di langit. Dia dengan paksa menerobos sejumlah kekuatan, dan aura mengerikan terpancar dari tubuhnya, mendominasi dunia. Tak lama kemudian, dia benar-benar berhasil menerobos rintangan yang dihadang oleh Dewa 10.000 kesengsaraan dan lainnya, dan langsung bergegas menuju ujung jalan. Terjadi keheningan sejenak, ledakan, tiba-tiba, sesosok mayat melayang keluar dari ujung jalan. Itu adalah pemimpin ratusan suku yang baru saja menyerbu masuk. Melihat mayat pemimpin semua ras, semua orang kuat dari semua ras menjadi marah. Mereka semua terbakar amarah dan bergegas menuju ujung jalan seperti orang gila.
Sama seperti di era kuno kekacauan, tindakan mereka tidak diragukan lagi bagaikan ngengat yang tertarik ke api. Tak lama kemudian, semua prajurit kuat dari ratusan ras yang bergegas ke ujung jalan surgawi dibakar menjadi abu. Mayat pemimpin semua suku perlahan jatuh, ratusan ras hancur. Tetapi pada saat ini, kehendak tertinggi tiba-tiba mengulurkan dua jari dan mengangkatnya sedikit. Ledakan, di bawah tatapan semua orang, pemimpin semua suku tiba-tiba membuka matanya. Pada saat yang sama, semua prajurit kuat dari semua suku yang telah meninggal dibangkitkan di tempat. Semua orang kuat di seluruh era 100 ras dipindahkan secara paksa ke waktu dan ruang ini. Tidak hanya itu, banyak sekali orang kuat tingkat 9 yang menerobos lingkaran itu terus-menerus dibangkitkan oleh kekuatan yang mengerikan, dan kemudian dipindahkan ke waktu dan ruang saat ini. Dengan kekuatannya sendiri, dia tidak hanya membangkitkan semua orang kuat di dua era, tetapi juga secara paksa memindahkan semua orang kuat tingkat 9 dari zaman kuno ke masa sekarang. Di pihak Hajime Universe, Shindo Tian dan yang lainnya langsung putus asa. Bagaimana cara bermain? Bab 1698. Lama tidak bertemu. Semua orang kuat dari semua era muncul, dan hanya dalam sekejap, barisan kehendak tertinggi telah menghancurkan barisan alam semesta asal. Orang-orang kuat di alam semesta awal menatap orang-orang kuat yang berjejer rapat dari berbagai era di kejauhan, dan pikiran mereka kosong pada saat ini. Bangkitkan kembali semua orang kuat yang telah meninggal, dan biarkan mereka datang dari masa lalu ke masa kini. Metode macam apa ini? Bagaimana cara mengatasinya? Bahkan Shintoten, Sanxiang, dan Dawan pun tak kuasa menahan rasa putus asa saat ini. Itu benar-benar keputusasaan. Karena pada level mereka sangat jelas tentang betapa mengerikannya cara yang baru saja digunakan oleh kehendak tertinggi. Awalnya mereka mengira bahwa kesenjangan antara mereka dan kehendak tertinggi tidak sebesar itu. Tetapi sekarang tampaknya mereka salah. Kekuatan kehendak tertinggi jauh melampaui mereka, dan mereka sama sekali tidak berada pada level yang sama. Baik dengan menghidupkan kembali orang mati atau memindahkan paksa orang mati ke masa sekarang, cara-cara tersebut membuat mereka putus asa. Ekspresi Ye Guan juga sangat serius saat ini. Dia selalu tahu bahwa kehendak tertinggi sangat kuat, karena jika tidak kuat, bagaimana mungkin pemilik pena Dao Agung bersedia tunduk padanya? Namun seperti semua orang di sekitarnya, dia tidak menyangka bahwa kehendak tertinggi begitu kuat. Ia benar-benar dapat menghidupkan kembali semua orang kuat di era lampau yang telah meninggal, dan secara paksa memindahkan mereka semua ke era dan waktu sekarang. Lord Wubian dan yang lainnya di sampingnya juga memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Memang, kekuatan yang ditunjukkan oleh kehendak tertinggi jauh melampaui harapan mereka. Di sekitar jalan surgawi itu, setelah semua orang kuat di era itu muncul, mereka segera melihat ke arah kehendak tertinggi. Ekspresi mereka juga sangat serius. Mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka akan muncul kembali di dunia ini suatu hari nanti. Namun mereka segera mengerti mengapa mereka ada di sini, dan tanpa ragu-ragu, mereka membungkuk hormat untuk menyatakan penyerahan diri mereka. Penguasa zaman kuno, yang mengenakan jubah merah, menunduk melihat tubuhnya. Ia yakin bahwa ia benar-benar telah terlahir kembali ke dunia. Setelah terdiam beberapa saat, ia perlahan berbalik dan menatap kehendak tertinggi yang berdiri di ujung jalan surgawi dan memberi hormat dengan hormat. Di belakangnya, semua orang kuat di era kuno yang kacau juga memberi hormat. Mereka dulunya penuh semangat untuk melawan kehendak tertinggi, tetapi hasilnya kemudian membuktikan bahwa mereka seperti semut di depan kehendak tertinggi ini. Sekarang, mereka memiliki kesempatan untuk hidup baru, jadi mereka tentu harus menghargainya.
Era kuno yang kacau menyerah. Semua orang di lapangan menatap pemimpin semua ras. Ia berdiri di sana dengan rasa keagungan. Beberapa orang kuat yang dekat dengannya merasakan rasa penindasan yang kuat. Dapat dikatakan bahwa dewa ini, pemimpin semua ras, adalah yang terkuat di era sebelumnya. Pada saat ini, orang-orang kuat dari era 100 ras di belakangnya juga menatapnya. Mereka jelas sedikit gugup, dan tentu saja, mereka lebih berjuang secara internal. Nalar mengatakan kepada mereka bahwa mereka harus menyerah, karena mereka tidak lagi memiliki keberanian untuk melawan kehendak tertinggi ini lagi. Fakta juga telah membuktikan bahwa mereka, era 100 ras, bukanlah tandingan kehendak tertinggi ini. Namun, mereka juga menghormati pemimpin semua suku dan sangat mengenal karakternya, betapa sombongnya dia. Dia mungkin tidak menyerah, dan mereka pasti tidak ingin menjadi musuh pemimpin semua ras. Melihat keheningan pemimpin 100 ras, beberapa orang kuat dari 100 ras di lapangan menjadi semakin gugup, sementara beberapa monster besar dan orang kuat mendekati pemimpin 100 ras satu demi satu. Mereka semua adalah pendukung paling setia pemimpin 100 ras, dan tidak peduli pilihan apa yang diambil pemimpin 100 ras. Mereka akan mendukungnya dengan teguh, bahkan jika mereka tahu bahwa mereka akan mati jika mereka menentang kehendak tertinggi. Setelah pemimpin semua ras muncul kembali di dunia ini, jejak kebingungan dan keraguan muncul di matanya. Jelas, dia tidak bisa mengerti mengapa dia muncul kembali di dunia ini. Setelah beberapa saat, dia melihat tubuhnya, dan segera, dia yakin bahwa dia memang hidup kembali. Bagaimana ini dilakukan? Pemimpin semua ras perlahan menatap ke arah kehendak tertinggi di ujung jalan langit dengan ragu. Dia pernah melihat pihak lain sebelumnya, dan dibandingkan dengan saat itu, pihak lain sekarang lebih kuat, dan jauh lebih kuat. Setelah pemimpin 100 suku saling memandang sebentar, dia menarik kembali pandangannya dan berbalik untuk melihat orang-orang kuat dari 100 suku di lapangan satu persatu. Dari mata orang-orang kuat itu, dia melihat harapan mereka. Mereka semua ingin hidup. Memang, mereka semua terbang ke dalam api seperti ngengat dan mati di jalan menuju surga. Sekarang setelah mereka terlahir kembali di dunia, mereka tentu ingin hidup. Tak seorang pun ingin mati. Setelah pemimpin semua ras terdiam cukup lama, dia perlahan berbalik dan menatap kehendak tertinggi lagi. Semua ras tunduk. Ratusan suku menyerah. Mendengar perkataan pemimpin 100 ras tersebut, para orang kuat 100 ras di belakangnya pun sontak menitikkan air mata dan memberi hormat kepada kehendak tertinggi satu persatu. Sama seperti zaman dahulu kala yang penuh kekacauan, mereka tidak lagi memiliki keberanian untuk melawan kehendak tertinggi. Karena tidak mungkin menang, pada titik ini, semua orang kuat yang dibangkitkan di setiap era telah menyerah pada kehendak tertinggi. Di pihak kehendak tertinggi, ada hampir 700 orang kuat yang telah menembus lingkaran ke tingkat ke-9. Selain itu, mereka semua adalah orang kuat tingkat ke-9 teratas di setiap era, tanpa air. Di sisi lain, di alam semesta awal, ada kurang dari 50 orang kuat yang telah menembus alam lingkaran. Tentu saja, keluarga Yang dan keluarga Y tidak dihitung, karena orang-orang mereka belum mengolah alam mereka. Sejauh menyangkut susunan pemain saat ini, kehendak tertinggi telah menghancurkan mereka. Di pihak Ye Guan, keluarga Yang dan Y baik-baik saja. Mereka sangat tenang. Adegan besar apa yang belum mereka lihat, mereka pernah melakukannya dengan Tianming sebelumnya. Akan tetapi, peradaban Shinto, Kumen, Sekte Benwu, dan sejumlah orang kuat lainnya benar-benar putus asa, karena akal sehat mereka mengatakan bahwa mereka sama sekali tidak akan dapat memenangkan pertempuran ini. Sama sekali tidak mungkin, dan tidak ada harapan sama sekali. Setelah putus asa, itu, menyerah. Ya, pada saat ini,
Banyak peradaban dan banyak orang kuat telah memiliki ide ini. Jika Anda tidak bisa mengalahkan mereka, bergabunglah dengan mereka. Ini pasti akan berhasil. Dia melakukannya begitu dia memikirkannya. Tak lama kemudian, Nanlin, kepala sukunan dari peradaban super dewa, berlari keluar. Dia berlari ke lokasi Tianlu, berlutut langsung, dan berkata dengan suara gemetar, "Sukunanku bersedia menyerah." Di belakangnya, sekelompok pria kuat dari klan selatan segera mengikuti dan berlutut. Namun, ada satu orang yang tidak melakukannya, yaitu Nan Zhao, yang memiliki konflik dengan Ye Guan di reruntuhan makam suci. Dia menatap Nanlin dan yang lainnya dengan dingin, dan tidak mengikuti mereka, tetapi tetap berdiri di pihak Ye Guan. Dia tidak terlalu memikirkannya, dia hanya tidak ingin bersama Nanzu lagi, karena dia tidak akan pernah melupakan betapa tegasnya Nanzu ketika dia meninggalkannya. Tak lama kemudian, seorang lelaki tua lainnya berlari menghampiri dan berkata, "Kami di wilayah utara bersedia untuk tunduk. Klan Zhou saya bersedia untuk menyerah. Peradaban 9 kehancuranku bersedia untuk tunduk. Peradaban alam surgawiku bersedia untuk tunduk. Klan Liku bersedia untuk menyerah." Di lapangan, setelah seseorang mengambil alih pimpinan, satu demi satu peradaban tidak sabar untuk segera keluar dan menyerah. Setelah melihat kekuatan dahsyat dari kehendak tertinggi, mereka menjadi begitu ketakutan hingga tidak berminat lagi untuk melawan. Jika kita tidak menyerah sekarang, kapan lagi kita akan menyerah? Segera, sebagian besar peradaban dewa super dan peradaban dewa di sisi alam semesta asal berlutut untuk menyatakan penyerahan diri mereka. Hanya beberapa peradaban Shinto, gerbang penderitaan. Tidak ada sekte, suku Tuogu, keluarga Xiao. Peradaban bintang, tetapi pada saat ini, peradaban-peradaban tersebut juga sangat berkonflik, karena akal sehat dan kenyataan mengatakan kepada mereka bahwa tidak ada harapan lagi bagi mereka. Kehendak agung itu begitu kuat sehingga membuat orang putus asa. Terlebih lagi, ada era kekacauan dan era ratusan ras. Dengan begitu banyak pembangkit tenaga listrik tingkat atas, bagaimana alam semesta asal dapat bertarung? Tidak ada cara untuk bertarung, tidak ada gunanya untuk melawan. Xiao Long, kepala klan Xiao, menoleh untuk melihat Xiao Yuanqi. Wajah Xiao Yuanqi sepucat kertas. Dia menatap Ye Guan dengan kedua tangannya terkepal erat. Xiao Long menatap Xiao Yuanqi dan mengirimkan suaranya melalui energinya yang dalam. "Apakah kamu percaya pada saudaramu?" Xiao Yuanqi menoleh ke arah Xiao Long, dan Xiao Long berkata, "Jika kau percaya, angguk saja dan ikuti dia." Xiao Yuanqi segera mengerti apa yang dimaksud pihak lain. Sang patriark ingin bertaruh pada kedua sisi. Dia memilih Ye Guan. Sementara pemimpin klan memimpin orang-orang kuat klan Xiao untuk tunduk pada kehendak tertinggi. Xiao Long tiba-tiba berkata, "Jika kau tidak percaya, ikutlah denganku." Setelah hening sejenak, Xiao Yuanqi berkata, "Aku memilih saudaraku." Xiao Long melirik Xiao Yuanqi, lalu berjalan pergi. Klan Xiao bersedia menyerah. Di belakangnya, sekelompok orang kuat dari klan Xiao mengikutinya keluar dan berlutut di kaki jalan bersama Xiao Long. Xiao Yuanqi berjalan ke sisi Ye Guan dan tidak mengatakan apapun. Suku Tuogu, pemimpin suku Tuogu Yuan juga sedang berjuang dalam hatinya saat ini. Dia menoleh dan menatap para penguasa suku Tuogu di belakangnya. Ada keinginan untuk bertahan hidup di mata mereka. Jelas, mereka tidak ingin melawan kehendak surga. Setelah lama terdiam, Tuoguyu mendesah pelan dan berjalan menuju jalan surgawi. Melihat pemandangan ini, para prajurit klan Tuogu di belakangnya segera bergegas keluar.
mereka tampaknya takut tidak bisa menunggu lebih lama lagi, dan beberapa dari mereka berlutut di tempat bahkan sebelum mereka mencapai jalan surgawi. Tuo Guiyuan berjalan ke sisi Ye Guan. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi tindakannya menunjukkan posisinya dengan jelas. Di pihak peradaban bintang, Patriark peradaban bintang juga terdiam, dan para tetua peradaban bintang di belakangnya juga sangat terjerat dan berjuang pada saat ini. Pada saat ini, Namu Xingchen tiba-tiba mengangkat busur panjang di tangannya dan meraung, "Peradaban bintang, jangan pernah tinggalkan teman-temanmu." Peradaban bintang, Amu Xinghe, Banyak peradaban di lapangan memandang ke arah peradaban bintang. Mu Xingchen menatap kehendak tertinggi dan berkata, "Peradaban bintang tidak akan pernah meninggalkan teman-temannya." Haha, Muling tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. "Oke, Xingchen benar, peradaban bintang kita tidak akan pernah meninggalkan teman-temannya." Sambil berkata demikian, dia berbalik dan menatap orang-orang di belakangnya. "Siapapun yang ingin menyerah, silakan datang kapan saja." Tak seorang pun bergerak di peradaban bintang, tak seorang pun bergerak. Muling tertawa, "Bagus." Sambil berbicara, dia membawa semua orang kuat dari peradaban bintang ke pavilion Xiambao. Melihat pemandangan ini, peradaban kosmik yang telah menyerah menggelengkan kepala. Perilaku peradaban bintang ini tidak diragukan lagi sedang mencari kematiannya sendiri. Satu-satunya yang tersisa di tempat kejadian adalah peradaban Shinto, klan Ku, dan sekte Benwu. Shinto Tian berbalik dan menatap orang-orang kuat dari peradaban Shinto. Di mata orang-orang kuat itu, dia juga melihat keinginan untuk bertahan hidup. Shinto Tian terdiam sejenak, lalu mendesah pelan. Jika ada sedikit harapan, dia akan memilih bertarung. Tetapi untuk saat ini, mereka tidak mempunyai harapan sama sekali. Bertempur sekarang akan menjadi tindakan bunuh diri yang sia-sia. Itu sama sekali tidak perlu. Shinto Tian mendesah pelan, berbalik dan menatap kehendak tertinggi. Peradaban Shinto, menyerahlah. Peradaban Shinto menyerah. Semua orang kuat peradaban Shinto berlutut di bawah jalan surgawi untuk menunjukkan ketundukan mereka. Suara Dawan, pemimpin sekte Benwu, tiba-tiba terdengar dari langit dan bumi. "Sekte Benwu, kami tunduk." Klan Benwu menyerah. Segera setelah itu, Dawan, pemimpin sekte Benwu, dan semua orang kuat sekte Benwu juga berlutut di bawah langit. Dari 5 peradaban tertinggi, 2 telah menyerah, dan segera semua orang mengalihkan pandangan mereka ke gerbang pahit. San Xiang menyatukan kedua tangannya, lalu berbalik dan menatap sekelompok orang kuat dari klan Ku di belakangnya. Tanpa rasa terkejut, mereka juga melihat keinginan untuk bertahan hidup di mata mereka, karena mereka juga tidak melihat harapan dalam pertempuran ini. Kehendak tertinggi telah benar-benar menekan mereka. Pada saat ini, perlawanan tidak ada artinya kecuali jika Anda ingin mati. Namun, tidak ada seorang pun yang ingin mati. Memulai ulang alam semesta, selama mereka tidak mati. Bahkan jika alam semesta dimulai ulang, itu bukan hal yang mustahil. San Xiang mendesah pelan, lalu berbalik menatap kehendak tertinggi yang berdiri di ujung jalan. "Kumen, aku bersedia menyerah." Sambil berbicara, dia membawa semua orang kuat dari klan Ku ke kaki jalan surgawi itu, berlutut dan menyerah. Pada titik ini, kecuali pavilion Xiambao, domain Guangxuan, dan peradaban bintang, semua kekuatan teratas di alam semesta asal telah menyerah. Semua orang di lapangan memandang Ye Guan dan yang lainnya. Berjuang atau menyerah, di atas jalan menuju surga, keinginan tertinggi juga menatap Ye Guan. Ye Guan menoleh dan menatap Ye Qingqing, Arya, dan yang lainnya di sampingnya. Tidak ada rasa takut di mata mereka. Sebaliknya, ada cahaya haus darah di mata Arya.
Pada saat ini, kehendak tertinggi tiba-tiba mengulurkan jarinya, dan dia menekannya dengan ringan. Dalam sekejap, seluruh alam semesta mulai menjadi ilusi. Tidak hanya itu, semua alam semesta dan galaksi yang tak berujung di luar alam semesta mulai menjadi ilusi pada saat ini. Kehendak tertinggi meliputi seluruh alam semesta. Ini untuk memusnahkan semua makhluk hidup dan memulai kembali alam semesta. Makhluk-makhluk kosmik di luar sana, mereka merasakan kematian, dan ketakutan awal mereka berangsur-angsur berubah menjadi keputusasaan. Karena tidak peduli bagaimana mereka melawan, di hadapan keinginan yang mengerikan itu, mereka seperti semut, hanya keputusasaan yang mendalam. Alam semesta yang tak berujung mulai hancur pada saat ini, dan kehidupan yang tak terhitung jumlahnya akan musnah. Dan pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba berjalan menuju kehendak tertinggi, menatap kehendak tertinggi. Menyerah? Bagaimana keluarga Yang dan keluarga Ye bisa menyerah? Terlebih lagi, Ye Guan mempraktikkan cara ketertiban. Semua orang dapat mengabaikan semua makhluk hidup, tetapi dia, Ye Guan, tidak bisa. Dia melangkah ke arah kehendak tertinggi, dan dua jenis niat pedang tersapu keluar dari tubuhnya. Tidak hanya itu, kedua garis keturunannya juga melonjak liar pada saat ini. Dan dua kekuatan darah yang mengerikan tiba-tiba menyebar dari langit dan bumi. 4 lingkaran rusak, dan itu belum berakhir. Aliran seni ilahi tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya, dan kemudian menyebar antara langit dan bumi, menentang keinginan tertinggi itu. Tertibkan hukum, namun sayang, hukum keteraturannya tidak mampu melawan kehendak tertinggi. Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba berteriak, "Semuanya, tolong aku!" Suaranya langsung menyebar ke seluruh alam semesta yang tak berujung, bergema di benak makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Terjadi keheningan sejenak, kekuatan keyakinan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba melonjak dari langit dan bumi, dan akhirnya mengalir ke tubuh Ye Guan seperti air pasang. Auranya tiba-tiba melonjak liar. Pada saat ini, dia membawa semua harapan semua makhluk hidup. Kekuatan iman, 4 lingkaran rusak, tertibkan hukum. Kekuatan keyakinan yang tak terbatas melonjak, menyebabkan aura Ye Guan melonjak ke tingkat mengerikan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia tidak dapat menahan diri sama sekali kali ini. Dia sungguh ingin memberikan segalanya, karena menghadapi kehendak agung ini. Dia mungkin hanya mempunyai satu kesempatan untuk bertindak. Namun, pada saat ini, semua orang di lapangan tercengang. Ye Guan sendiri juga tercengang. Mata semua orang tertuju pada kehendak tertinggi di ujung jalan, karena mereka menemukan bahwa ketika aura Ye Guan melonjak, aura kehendak tertinggi juga melonjak, dan aura itu sebenarnya adalah kekuatan keyakinan. Dan itu persis sama dengan kekuatan keyakinan pada Ye Guan. Auranya meningkat sebanyak milik Ye Guan, tanpa perbedaan apapun, persis sama. Apa yang sedang terjadi? Pada saat ini, kehendak tertinggi tiba-tiba berjalan turun dari jalan surgawi. Di bawah tatapan semua orang, dia perlahan berjalan menuju Ye Guan. Ketika dia berada beberapa kaki jauhnya dari Ye Guan, dia tiba-tiba tertawa, pendekar pedang kecil, lama tidak bertemu. Tubuh ilusi itu tiba-tiba mengeras, dan wajah cantik muncul di hadapan semua orang. Sang Mei, sumber segala keteraturan. Bersambung, tersisa satu video lagi menuju berakhirnya cerita pedang Qingdao.